Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian rutin kita membahas kitab Ta'dhimul Ilm yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil poin yang ketiga dari Ta'dhimul Ilm, yaitu jam'u himmatin nafsi alaih, mengumpulkan atau menghimpun kesungguh-sungguhan diri dalam menuntut ilmu. Telah kita sebutkan penjelasan beliau tentang poin yang ketiga ini, bahwa untuk mendapatkan ilmu atau sebagai bentuk pengagungan ilmu, hendaknya seorang itu mencari ilmu dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dan kesungguh-sungguhan ini, kata beliau, terwujudkan dengan 3 perkara. Yang pertama, bersemangat untuk mendapatkan kemanfaatan, untuk memperoleh hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak merasa lemah atau pesimis dalam meraih keberhasilan, ya. Jadi ini 3 perkara, 3 kunci, ya, untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan seseorang dalam menuntut ilmu. Hendaknya dia senantiasa bersemangat, jangan lupa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya jangan merasa pesimis. Ya, hendaknya dia memiliki cita-cita yang tinggi. Ya, saya bisa, insyaallah dengan izin Allah saya bisa. Ya, maka dengan ketiga perkara ini, insyaallah dia akan meraih keberhasilan dalam menuntut ilmu. Wallahu taala a'lam. Sekarang kita akan masuk ke dalam al-maqidur rabi'. Ya, poin yang keempat atau simpul yang keempat dari pengagungan terhadap ilmu. Qala hafizahullahu taala, berkata penulis hafizahullahu taala, al-maqidur rabi' sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. Simpul yang keempat atau poin yang keempat, yaitu memalingkan perhatian sepenuhnya kepada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi asal dari ilmu atau pondasi dari ilmu agama ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya seseorang, ya, yang menjadi perhatiannya yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia mulai dengan mempelajari Al-Quran, ya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, kemudian dia menghafalkannya, menghafalkan Al-Quran. Demikian juga dia menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mulai dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, seperti kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian dia mulai menghafalkan kitab yang lainnya seperti kitab Bulughul Maram. Kemudian dia mulai menghafal Ummahatus Sittah, ya, perhatiannya tertuju pada Ummahatus Sittah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasai, ya. Maka seseorang hendaknya sadar betul bahwa ilmu itu asalnya adalah Al-Quran dan Sunnah, sehingga ini yang perlu dia kuasai, ini yang perlu dia pelajari dengan penuh kesungguh-sungguhan, ya. Jadi jangan kemudian ilmu yang paling basic ini dia lupakan, ya, ilmu yang paling basic ini dia lupakan. Adapun ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu selain Al-Quran dan Sunnah, maka ini ilmu yang mengkhidmah, kata beliau. Ini ilmu yang melayani Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu usul fiqh, ya, ilmu mustalahul hadis dan yang semisalnya. Ini adalah ilmu-ilmu yang melayani Al-Quran dan Sunnah, dan tentu dia pelajari juga. Namun harus ingat, inti dari pelajaran atau inti dari belajar agama adalah belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Maka satu aib yang kita dapati di sebagian para penuntut ilmu ketika mereka tidak memusatkan atau tidak berfokus, ya, tidak
memfokuskan dirinya untuk menguasai kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semangat untuk belajar mempelajari ilmu-ilmu selain Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak berusaha bagaimana misalnya membaca Al-Quran ya, dengan baik. Jadi aib misalnya seorang penuntut ilmu, sudah buka dars yang banyak ya, buka ilmu mustalah hadis, buka ilmu usul fiqh, tapi ketika dia menjadi imam misalnya, kelihatan bacaan Al-Qurannya tidak sesuai dengan kaidah yang benar, ya, tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Ya, makhraj hurufnya ya terbolak-balik, panjang pendek ayat yang dia baca ya tidak sesuai dengan kaidah tajwid dan yang semisalnya. Maka ini sebuah aib. Maka hendaknya seseorang dia memulai ya fokus dia belajar Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah inti daripada ilmu. Ya, sehingga seseorang hendaknya sebagaimana yang beliau sebutkan, dia memalingkan perhatian sepenuhnya kepada ilmu Quran dan sunnah. Kata beliau, inna kulla ilmin nafi', ya, kulla ilmin nafi' maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu kembalinya adalah kepada kalamullah dan kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembalinya kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa bakil ulum imma khadimun lahuma fayukhadh minhu ma tatahaqqa bihi al-khidmah au ajnabiyun anhuma fala yadurru al-jahlu bihi. Adapun selain ilmu kitab dan sunnah, ya, bisa jadi dia adalah khadim, pelayan, ya, bagi Al-Quran dan sunnah. Jadi ilmu selain Al-Quran dan sunnah ini adalah ilmu-ilmu yang dipelajari untuk melayani Al-Quran dan sunnah, agar orang memahami Al-Quran dan sunnah itu dengan pemahaman yang benar. Fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihi al-khidmah. Maka ilmu-ilmu ini diambil ya untuk mewujudkan pelayanan terhadap Al-Quran dan sunnah tadi. Ya, agar Al-Quran dan sunnah tadi bisa dipahami dengan pemahaman yang benar. Jadi kenapa kita misalnya belajar ilmu lughah, belajar ilmu mustalahul hadis, belajar ilmu usul fiqh? Tujuannya agar Al-Quran dan sunnah ini bisa kita pahami dengan pemahaman yang benar. Atau ajnabiyun anhuma, ya, yang tidak ada hubungannya, atau ilmu-ilmu yang tidak ada hubungannya, tidak ada relevansinya sama sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fala yadurru al-jahla bihi, maka tidaklah berbahaya apabila kita tidak mengetahuinya. Ya, misalnya filsafat barat, ya, maka nggak ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti ilmu yang sekarang sering disampaikan ya di kampus-kampus Islam, hermeneutika, ya, ilmu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan hermeneutika. Ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, fala yadurru jahla bihi, fala yadurrul jahlu bihi, maka tidak membahayakan kalau kita tidak mengetahuinya. Ya, jadi jangan salah ya, tidak semua ilmu itu bermanfaat. Ada ilmu-ilmu yang justru memudaratkan. Ya, kecuali kalau misalnya memang kita sampai pada suatu level ya, kita sudah menguasai ilmu Quran dan Sunnah, kemudian ingin membuat bantahan kepada orang-orang yang sesat, ya, maka tidak mengapa kita pelajari ilmu tersebut untuk membantah kesesatan mereka. Namun bagi pelajar pemula, ya, dia hendaknya memilih ilmu-ilmu yang memang bermanfaat baginya. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, fa ilal Qur'ani was sunnati yarji'ul ilmu kulluhu. Maka kepada Al-Quran dan Sunnahlah ilmu itu kembali. Ya, wa bihima umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala, dan dengan keduanya ilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berpegang teguh atau untuk mengambil keduanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpegang teguhlah engkau dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Dan yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sunnah beliau ini juga wahyu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, innaka 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus.
Nah, Nabi SAW diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan kepada beliau. Ya, dari sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa asal dari ilmu itu adalah ilmu wahyu. Apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW berupa Al-Quran dan sunnah beliau, itulah asal daripada ilmu. Itulah asal daripada ilmu. Maka seseorang hendaknya dia bersemangat untuk mengambil ilmu wahyu ini, yaitu berupa Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, dan ilmu-ilmu lain yang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, khadimun lahuma, ilmu-ilmu yang melayani keduanya, yang membantu kita untuk memahami keduanya dengan pemahaman yang benar. Ya. Qala hafizahullah taala, wa hal uhiya ila Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam syai'un siwal Qur'an wa sunnah? Apakah ada yang diwahyukan kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'un siwal Qur'an wa sunnah, sesuatu selain Al-Quran dan sunnah? Ya, jawabannya tidak ada. Yang diwahyukan kepada Abul Qasim Rasul alaihi salatu wasallam al-Mustafa hanyalah Al-Quran dan sunnah. Wa man ja'ala ilmahul Quran wa sunnah kana muttabi'an ghaira mubtadi'in. Maka barang siapa yang menjadikan ilmunya itu adalah Al-Quran dan sunnah, maka dia menjadi seorang muttabi', seorang pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa barakallahu fikum seorang yang menjadikan ilmunya Al-Quran dan sunnah dikatakan sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wasallam? Karena ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ghairu mubtadi', dan dia bukan seorang yang mubtadi', ya, yang mengadakan perkara yang baru. Ya, mubtadi', dia berpaling kepada ara'un nas, kepada pikiran-pikiran manusia, kepada pemahaman-pemahaman manusia, ya, kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, adapun orang yang mengambil Al-Quran dan Sunnah, dia berarti telah mengikuti Nabi SAW, karena ilmunya Nabi adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, wa nala minal ilmi, ya, awfarahu, dan dia akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sangat berharga, kalau dia benar-benar mengambil ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man aradal ilma fal yuthawwir al-Qur'an fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin. Berkata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaknya dia membangkitkan Al-Quran. Maksudnya dia ambil Al-Quran, ya, dia pahami Al-Quran. Kenapa? Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Karena di dalamnya terdapat ilmu, ya, yang pertama dan juga yang kemudian. Artinya semua ilmu itu tercakup di dalam Al-Quran. Ya, semua ilmu itu tercakup di dalam Al-Quran. Ya, ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau sangat menekankan kalau Anda ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya fokus kepada Al-Quran. Ya, karena semua ilmu itu berada di dalam Al-Quran. Wa qala Masruq rahimahullah, ya, Masruq bin Ajda, salah seorang tokoh tabi'i, beliau mengatakan, ya, ma nas'alu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmuhu fil Quran. Ya. Illa anna ilmana, ya, yuqsaru atau yaksuru anhu. Berkata Masruq rahimahullahu taala, tidaklah kami bertanya kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu kecuali ilmunya ada pada Al-Quran. Ketika mereka bertanya tentang suatu permasalahan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka para sahabat menjawabnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran. Ini yang kita dapati dari generasi awal Islam, dari para sahabat. Jadi mereka tidaklah mengucapkan sesuatu, melainkan mereka menukilkan Al-Quran. Mereka menukilkan Al-Quran. Baik. Illa anna ilmana yaksuru anhu. Hanya saja ilmu kami, ya, sangat terbatas terhadap Al-Quran tadi. Jadi semuanya ilmu itu ada di Al-Quran. Nah, Masruq ini muridnya seorang sahabat atau muridnya para sahabat, ya, generasi tabi'in, ya,
sadar betul bahwa ilmu itu semuanya kembali kepada Al-Quran. Hanya saja pemahaman kamilah yang terbatas terhadap Al-Quran. Ya, jadi semuanya itu ada dalam Al-Quran, hanya saja pemahaman mereka yang terbatas. Mereka memiliki pemahaman yang terbatas terhadap Al-Quran. Maka perlu untuk mengambil lebih lanjut dari para sahabat. Terus bertanya kepada para sahabat tentang makna-makna dari ayat Al-Quran. Baik. Qala, kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wa yunsabu li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yunshidu, dan dinisbatkan ada sebuah bait syair yang dinisbatkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau melantunkan bait syair jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin, ya, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasaru anhu afhamur rijali. Semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran, akan tetapi pemahaman manusialah yang terbatas. Ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak mendapati sesuatu ya dari Al-Quran, jangan salahkan Al-Qurannya, tapi pemahaman Anda yang terbatas terhadap Al-Quran. Kalau Anda menggali lebih dalam, mencari penjelasan para salaf terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka akan Anda dapati penjelasannya ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi jangan kemudian mengatakan, oh Al-Quran ini tidak lengkap, saya tidak dapati penjelasan dalam Al-Quran tentang permasalahan ini. Tidak. Ya, taqasaru anhu afhamur rijal. Ya. Pemahaman manusialah yang terbatas. Ya, tapi kalau dia berusaha mendalaminya, ya, menggabungkan atau mencari penjelasan terhadap ayat Al-Quran dari sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan bahwa segala sesuatunya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, wa ma ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma'. Dan sangat indah ucapan Iyad al-Yahsubi. Iyad al-Yahsubi ini adalah Al-Qadhi Iyad, ya. Beliau masyhur dengan panggilan Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Ya, ulama besar mazhab Maliki, wafat pada tahun 544 Hijriah. Ya, jadi Al-Qadhi Iyad itu nama aslinya Iyad Al-Yahsubi. Dalam kitab beliau Al-Ilma'. Beliau mengatakan al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Ilmul kitabi wa ilmil athari allati qad usnidat an tabi'in an sahabi an sahibin an sahibi. Ya. Kita ulangi, al ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al mudillu anit tariqil lahibi. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, ilmu itu ya fi aslaini, ilmu itu kembali kepada dua pondasi. La ya'duhuma illal mudil anit tariqil lahibi. Ya, tidak ada orang yang meninggalkan keduanya melainkan orang yang sesat dari jalan yang demikian jelas. Jadi kata Qadhi Iyad, pondasi ilmu itu ada dua. Ya, barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan tersesat dari jalan yang demikian jelas. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Apa kedua ilmu yang merupakan pondasi dasar? Ya, yaitu ilmu kitab dan ilmu athar. Ilmu kitab, yakni Al-Quran, dan ilmu athar, yakni sunnah Nabi SAW. Allati qad usnidat an tabi'in an sahibi, yang disandarkan atau yang diambil dari para tabi'in, dari para sahabat Nabi SAW. Unzuru barakallahu fikum. Ya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di sini Al-Qadhi Iyad menegaskan bahwa pondasi atau ilmu yang paling dasar, ilmu yang paling basic, ilmu yang menjadi pondasi ilmu lainnya adalah Alkitab wa Sunnah. Alkitab wa Sunnah. Ya. Sehingga seorang penuntut ilmu harus sadar betul bahwa ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga dia
memusatkan konsentrasinya atau memalingkan perhatiannya untuk menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mindset kita ketika belajar ilmu adalah menguasai Al-Quran dan Sunnah. Ya, ilmu apapun itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Mau ilmu apa? Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah, semuanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qala hafizahullah ta'ala. Kemudian berkata beliau hafizahullah ta'ala, wa a'lal himami fi talabil ilm, kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihil fawaid, talabul ilmi kitabi was sunnah. Unzuru barakallahu fikum, ya, ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa a'lal himami fi talabil ilm, dan cita-cita yang paling tinggi dalam menuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fawaid, talabul ilmi kitab was sunnah, yaitu menuntut ilmu kitab was sunnah. Ini a'lal himami fi talabil ilm. Ya. Semangat yang paling tinggi atau cita-cita yang paling tinggi, yaitu menguasai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, mastering Quran was sunnah, ya. Menguasai Al-Quran dan Sunnah. Wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsal murad, dan juga memahami, ya, memahami sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bukan sembarangan mengilmui Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman yang keliru, ya. Tapi memahami Al-Quran dan Sunnah juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Makanya kita menempuhnya atau mengambil Quran dan Sunnah ini melalui para salaf. Ya, memahaminya dengan pemahaman para salaf. Kenapa? Karena para salaf inilah yang memahaminya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka adalah generasi pertama, mereka adalah murid-muridnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka paham. Yang diinginkan oleh ayat inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari ayat ini yang dipahami oleh mereka, inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala wa ilmu hududil munazzal, demikian juga ilmu hudud yang diturunkan. Yang dimaksud dengan hudud al-munazzal di sini adalah ahkam, hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jadi ini yang menjadi cita-cita tertinggi dari seorang penuntut ilmu. Jadi dia menguasai Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian juga mengetahui atau mengilmui hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Dan inilah yang ada pada diri para salaf ridwanullah alaihim ajmain. Ya, para salaf rahimahumullah, ya, ilmu mereka tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasul. Ilmu mereka tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasul. Oleh karena itulah kita dapati ucapan-ucapan mereka itu sedikit. Ya. Ucapan mereka pribadi itu sedikit. Ya, banyaknya apa? Banyaknya itu Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Ya, ucapan mereka sedikit. Makanya kata beliau di sini kemudian, waqad kana hadza huwa ilmu salaf. Maka inilah yang menjadi ilmu para salaf, alaihim rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Tsumma kathrul kalam ba'dahum fi ma la yanfa. Baru kemudian terdapat banyak ucapan dari orang-orang setelah mereka dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Ya, jadi para salaf itu yaitu ucapan mereka Al-Quran dan Sunnah, dan tentunya ini merupakan ucapan yang bermanfaat. Ya, wa khairul hadithi kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para salaf ketika berbicara, mereka berbicara dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jarang sekali ada ucapan yang mereka ucapkan yang disebutkan pada diri mereka. Ya. Faqad kana hadza huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah. Tsumma kathrul kalam ba'dahum fi ma la yanfa. Baru setelah masanya mereka mulai banyak, ya, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Fal ilmu fi salafi akthar wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Maka ilmu yang terdapat pada salaf ini lebih banyak. Ya, adapun ucapan dari orang yang setelah mereka ini lebih banyak. Jadi ilmunya salaf itu lebih banyak walaupun ucapan mereka sedikit. Sebaliknya ilmu di generasi belakangan ini sedikit
tapi ucapannya yang banyak, omongannya yang banyak, perkataannya yang banyak. Ya. Makanya ditulis sebuah kitab ya oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, Fadlul Ilmi Salaf alal Khalaf. Keutamaan ilmu salaf daripada generasi belakangan, ya, daripada khalaf. Ya, ucapan mereka sedikit tapi sangat bermanfaat. Karena itu adalah mutiara-mutiara yang dipetik atau diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan generasi belakangan. Ucapan mereka banyak tapi tidak bermanfaat. Qala Hammad ibn Zaid, kemudian beliau menutup pembahasan poin yang keempat ini, atau poin yang keempat ini. Beliau menukilkan ucapannya Ayyub Asy-Syikhtiyani yang disampaikan oleh Hammad bin Zaid, ya. Hammad bin Zaid ini adalah Hammad bin Zaid Al-Basri, ya. Beliau adalah seorang tabi'in, wafat tahun 194 Hijriyah. 179 Hijriyah. Ya. Dan beliau berguru dengan kepada banyak tabi'in, di antaranya Ayyub Asy-Syikhtiyani. Ya, di antara guru beliau adalah Ayyub Asy-Syikhtiyani, dan ini guru yang beliau banyak mengambil ilmu. Adapun Ayyub Asy-Syikhtiyani, beliau adalah seorang tabi'i, wafat tahun 131 Hijriyah. Ya, dan beliau pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ayyub Asy-Syikhtiyani, ya, seorang tabi'i, wafat tahun 131 Hijriyah. Ya, beliau banyak mengambil hadis dari para kibari tabi'in seperti Mujahid, kemudian Nafi', Maula Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, dan Muhammad bin Sirin. Jadi Ayyub Asy-Syikhtiyani ini seorang tabi'i, adapun Hammad bin Zaid Al-Baghdadi ini seorang tabi'ut tabi'in. Ya. Baik. Qala Hammad ibn Zaid, qultu li Ayyub Asy-Syikhtiyani. Berkata Hammad bin Zaid, aku mengatakan kepada Ayyub Asy-Syikhtiyani, al-ilmu al-yawma akthar aw fi ma taqaddam. Aku bertanya kepada Ayyub Asy-Syikhtiyani, ya, ilmu pada hari ini apakah lebih banyak, ya, ataukah lebih banyak pada orang-orang terdahulu? Faqala, maka Ayyub Asy-Syikhtiyani mengatakan, al-kalamul yawma akthar wal ilmu fi ma taqaddam akthar. Ucapan manusia pada zaman sekarang ini lebih banyak, adapun ilmu itu lebih banyak terdapat pada orang-orang terdahulu. Padahal Ayyub Asy-Syikhtiyani seorang tabi'i, ya, seorang tabi'i mengatakan bahwa, ya, ucapan di masa sekarang, di masa tabi'i ini banyak, tapi ilmu lebih banyak pada generasi terdahulu. Ya, tentunya memang seperti itu, ya, sunnatullah, bahwa ilmunya para sahabat tentu lebih banyak daripada ilmunya para tabi'i. Ya. Demikian juga yang dinukilkan oleh Syekh dalam syarahnya, Syekh Utsaimin dalam syarahnya, beliau menukilkan ucapan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah At-Tahawiyah, ya, falidzalika kana kalamul mutaakhirin katsiran qalilal barakah bi khilafi kalamil mutaqaddimin fa innahu qalilun katsirul barakah. Kata Imam Ibnu Abil Izz, ya, oleh karena itulah, ya, ucapan orang-orang belakangan ini banyak tapi keberkahannya sedikit, berbeda dengan ucapan orang-orang terdahulu, ya, maka sesungguhnya ucapan mereka sedikit tapi keberkahannya banyak. Ya. Apa sebabnya? Ya, ucapan mereka ini sedikit tapi banyak barokahnya. Ya. Dijelaskan oleh beliau, wa min jamili ma yuzkar anna ahadal ubad as-salihin wasmuhu Hamdun al-Qassar. Termasuk sesuatu yang indah untuk disebutkan bahwa ada seorang hamba yang saleh, seorang ahli ibadah yang saleh, ya, namanya Hamdun al-Qassar. Beliau mengatakan, ma balu kalamus salaf anfa min kalamina. Hamdun al-Qassar ini ditanya, kenapa ucapannya para salaf ini lebih bermanfaat dari ucapan kita? Faqala li'annahum takallamu li'izzil Islam. Karena sesungguhnya mereka berbicara untuk keagungan Islam.
wa najatin nufus, dan untuk keselamatan jiwa, wa ridha rahman, dan untuk mendapatkan ridho ar-rahman. Karena mereka, kenapa ucapan mereka berbarokah, ya, lebih bermanfaat? Karena mereka berbicara untuk izil Islam, untuk kemuliaan Islam. Jadi mereka tidak menyampaikan sesuatu, tidak berbicara kecuali untuk kemuliaan Islam. Wa najatin nufus, dan untuk keselamatan jiwa mereka. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Para salaf mengetahui betul apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, sehingga mereka tidaklah mengatakan sesuatu. Mereka berpikir, apakah dengan ucapan ini saya akan selamat? Waridha Rahman, demikian juga untuk mendapatkan ridho Ar-Rahman. Jadi kalau ucapannya itu tidak mendapatkan ridho dari Ar-Rahman, mereka tidak mengucapkannya. Ini suatu ucapan yang perlu menjadi perenungan kita. Kenapa ucapannya para salaf itu lebih bermanfaat, ya, dan lebih kekal sampai sekarang kita masih menukilkannya? Karena mereka ketika berbicara, ya, untuk kemuliaan Islam dan untuk keselamatan jiwa mereka serta meraih ridho Ar-Rahman. Adapun kita bagaimana? Wa nahnu natakallamu li izzati nafs wa talabid dunya wa ridhal khalq. Adapun kita berbicara untuk kemuliaan diri kita sendiri, untuk mengangkat diri kita sendiri, bukan untuk izzatul Islam, bukan untuk kemuliaan Islam, tapi untuk kemuliaan diri kita sendiri. Wa talabid dunya, dan untuk mencari dunia, wa ridhal khalq, dan untuk mencari ridho manusia. Inilah sebabnya ucapan, ya, orang-orang belakangan ini kurang keberkahannya. Karena dia ketika berkata-kata, yang dia inginkan adalah untuk mengagungkan dirinya, untuk mengangkat dirinya. Kemudian untuk mencari dunia dan untuk mencari ridho manusia. Baik, kembali ke pembahasan kita. Wah, ini pentingnya kita untuk menyadari betul, ya, bahwa hakikat dari ilmu itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita dapati dari para salaf bahwa ucapan mereka tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga fokus seorang penuntut ilmu hendaknya dia, ya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan ilmu-ilmu yang membantu dia untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, serta berpaling dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Baik. Ini poin yang keempat dari pengagungan ilmu, yaitu memalingkan perhatian sepenuhnya pada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjutkan. Al-Maqidul Khamis, ya, poin yang kelima. Sulukul jaddatil musilati ilaih, menempuh metode yang benar untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu ini ada metode yang sangat basic yang harus betul-betul kita perhatikan. Ya, apabila seseorang dia berpaling dari metode ini, ya mungkin dia akan dapat ilmu, tapi tidak efektif. Ya, atau tidak efisien, tidak efektif dan tidak efisien. Dalam artian tidak efektif, ya, mungkin sedikit ilmu yang dia dapatkan, mungkin dia dapat tapi sedikit. Tidak efisien artinya apa? Mungkin dia akan capek, terlalu lama. Artinya waktu yang mungkin bisa dia ringkas untuk menuntut ilmu, ya, dia terpaksa menempuhnya dalam waktu yang lama, tidak efisien. Ya. Sehingga di sini beliau akan jelaskan, termasuk pengagungan terhadap ilmu, Anda harus menempuh metode yang benar dalam mendapatkannya. Jangan hanya sekedar menghadiri majelis ilmu saja. Kalau memang ingin mendapatkan keberhasilan dalam menuntut ilmu, ada metodenya. Ya, ada metodologinya. Dan tentunya yang beliau sampaikan ini adalah metode yang ideal, ya. Metode yang ideal. Karena kalau saya perhatikan apa yang beliau sampaikan ini mungkin agak sulit untuk kita kita lakukan, ya. Kalau beliau mengatakannya di Saudi Arabia, di mana para ulama itu bertebaran, mereka yang memiliki
takhasus, yang memiliki spesialisasi dalam ilmu-ilmu tertentu, ya kita bisa menerapkan metodologi ini. Ya, tapi kalau di negeri kita mungkin agak sulit. Karena beliau akan menyebutkan bahwa cara belajar itu yang paling efektif, kata beliau, adalah menguasai matan, menguasai suatu matan ilmiah di hadapan guru yang mutamakin, guru yang benar-benar menguasai. Misalnya dia belajar akidah, dia ambil kitab akidah, kemudian dia belajar di hadapan seorang guru yang benar-benar menguasai ilmu akidah secara mendalam. Ini metode yang paling efektif. Belajar ilmu mustalahul hadis, dia belajar, dia ambil matan ilmu mustalahul hadis, belajar di hadapan seorang guru, seorang ulama, seorang alim yang benar-benar menguasai ilmu hadis. Demikian juga permasalahan fikih, demikian juga permasalahan yang lainnya, ya. Atau dia belajar lughah, belajar ilmu nahwu, ya, benar-benar belajar di hadapan seorang guru. Dia ambil kitab, ya, sebuah matan yang terpilih, yang paling bagus, kemudian dia duduk di hadapan seorang guru mempelajari matan itu, dan gurunya adalah orang yang sangat menguasai, ya. Dan ini yang kita dapati di Yaman, ya. Ketika belajar di Yaman, ada beberapa orang guru yang memang mutakhassis, ya, seperti Syekhuna Abu Khalid Asy-Syihri, ya, beliau itu 15 tahun ngajar akidah. 15 tahun ngajar akidah. Ya, kalau ngajar kitab seperti Al-Usul Ats-Tsalatsa, kemudian Al-Qawaidul Muthla atau Kitabut Tauhid, ya beliau itu hanya buka kitab saja nih. Syekhuna Abu Khalid itu hanya buka kitab, kemudian ya sudah, nggak ngelirik kitabnya, ya. Ngajar ya udah bicara ya. Kitabnya nggak dilirik sama sekali. Nah, 15 tahun udah ngajarkan kitab itu. Sangat mendalam pemahamannya terhadap kitab yang dia ajarkan. Nah, idealnya seperti itu. Kalau ada ingin berhasil belajar, ya, belajarlah suatu matan kitab yang muktamad, suatu matan kitab yang benar-benar diajarkan dan dipilih oleh para ulama kepada seorang guru yang mutkin, yang mutamakin dalam ilmu tersebut, dalam kitab tersebut. Ya, idealnya seperti itu, ya. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, mala yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa kita ambil seluruhnya, maka jangan tinggalkan sebagiannya. Kalau kita nggak dapati ilmu tersebut, ya paling ada guru yang seperti itu, ya paling tidak ada orang yang pernah belajar kepada para ulama kemudian mengajarkan kita ilmu tersebut. Ini paling tidak yang bisa kita tempuh. Namun metode yang paling idealnya, kata beliau, kita ambil matan yang terbaik, kemudian kita belajar duduk di hadapan seorang ulama yang benar-benar menguasai. Ya. Tapi ingat tadi, kalau nggak bisa kita dapati yang ideal, ya sudah. Ya, kita ngambil matannya saja. Mungkin ada ustadz yang pernah belajar, ya. Karena ini juga membutuhkan waktu. Seorang ustadz, dia memiliki keahlian, ini butuh waktu. Ya, belajar di Yaman berapa tahun, ya, belajar di Madinah cuma berapa tahun, ya. Dan itu juga yang dipelajari banyak, sehingga kita belum sempat untuk menjadi mutakhassis, ya, belum sempat untuk mendalami satu bidang karena banyak ilmu yang perlu kita pelajari. Nah, idealnya kan kalau kita menguasai semua ilmu secara global, kemudian kita punya satu bidang ilmu yang kita kuasai, ini idealnya. Nanti kita jadi rujukan orang kalau mau belajar ke kita, misalnya. Ya, setelah belajar semua kitab-kitab akidah dia kuasai, belajar fikih, kitab hadis semua dia pelajari. Oke, sekarang saya sepertinya punya kecenderungan, ya, suka ilmu hadis. Ya udah, dia belajar ilmu hadis. Dia dalami, ya, mulai dari yang paling ringan, kemudian mulai sampai kepada jarh ta'dil, kemudian sampai ilalul hadis dia kuasai, dia kuliti semua, dia pahami. Nah, ketika dia mengajar hadis, bisa jadi rujukan. Nah, mungkin kalau asatidzah yang dari Madinah, ya, bisa seperti ini, ya. Kalau misalnya S1, S2, S3-nya ini satu jalur, ya, bisa mungkin, ya. Misalnya satunya hadis, S2-nya hadis, S3-nya hadis, ya, mungkin keluar ke Indonesia benar-benar menguasai. Seperti Ustadz Dasman, ya, kalau saya tidak salah di Pekanbaru, itu kan memang menguasai ilmu hadis, ya. Jadi ini idealnya sepertinya. Atau Ustadz Arifin Badri, ya, itu kan masalah fikih. Jadi beliau mendalam, memiliki pemahaman yang sangat mendalam, ya, dalam menguasai satu bidang. Adapun kalau kita ini, ya, apa kata orang, mukrahun akhak la batal, ya,
istilahnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tak ada rotan akar pun jadi ya. Yang penting kita sudah pernah belajar, kemudian kita ajarkan kepada murid-murid kita. Namun metode yang paling ideal adalah Anda mengambil matan sebuah kitab, ya, kitab matan dalam suatu bidang, lalu duduk belajar di hadapan seorang ulama yang benar-benar menguasai matan tersebut, ya, menguasai matan tersebut. Baik, kita baca penjelasan Syekh. Qala likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Ya, segala sesuatu yang ingin diraih itu pasti ada jalan untuk mendapatkannya. Ya, pasti ada jalan untuk mendapatkannya. Kita menginginkan sesuatu, pasti ada jalan untuk mendapatkannya. Faman salaka jaddatal matlubihi, ya, auqafathu alaih. Barang siapa yang menempuh jalan yang benar untuk meraih apa yang diinginkan, maka dia akan mendapatkannya. Kalau jalannya sudah benar, cepat atau lambat, dia pasti akan sampai. Ya enggak? Misalnya Anda ingin menempuh perjalanan ke kota Jakarta dari Yogyakarta. Ya, jalannya sudah benar. Walaupun itu berjalannya dengan berjalan kaki, ya, mengalami kepayahan, suatu ketika akan sampai ke Jakarta. Ya, misalnya dari Jogja, tentu kalau dia mau ke Jakarta, ya, dia ke arah barat. Nah, tapi kalau misalnya dia ingin ke Jakarta, tapi jalan yang dia tempuh adalah jalan menuju Surabaya, dia berangkat ke timur, berjalan ke timur. Ya, jalannya salah. Ya, sudah capek, sudah mengeluarkan biaya, sampai nggak dia ke Jakarta? Jawabannya tidak akan sampai. Kenapa? Salah jalan. Ya, karena dia salah jalan. Maka barang siapa yang menempuh jalan yang benar, dia akan sampai. Walaupun mungkin tertatih-tatih, mungkin capek, mungkin apa, tapi suatu ketika insya Allah dia akan sampai kepada tujuannya. Wa man adala anha lam yadfar matlubahu. Ya, barang siapa yang berpaling dari jalan yang benar, dia tidak akan mendapatkan. Ya, sampai kapanpun kalau antum, ya, berjalan ke arah timur, ya, mungkin antum tidak akan sampai ke Jakarta kecuali antum mengelilingi dunia. Ya, dan itu pun hanya bisa diraih oleh orang yang menganggap bumi itu bulat. Kalau penganut bumi datar nggak bisa. Ya, al-muhim kalau dia berpaling dari jalan itu, ya, dia salah jalan, sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Qala wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsud. Maka untuk meraih ilmu, kata beliau, ada jalan. Barang siapa yang salah jalannya, maka dia akan tersesat dan tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi kalau dia tersesat, dia salah jalan, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'bin katsir. Dan terkadang yang dia dapatkan hanya sedikit faedah, tapi capeknya luar biasa. Cuma dapat capeknya doang, faedahnya cuma sedikit. Kenapa? Karena salah jalan. Yaitu tadi misalnya dia ke Jakarta tapi muter-muter dulu dia. Ke Solo dulu, kemudian ke Ngawi, kemudian baru naik ke utara, baru dia ke Jakarta. Ya mungkin dapat sampai, tapi capeknya luar biasa. Capeknya luar biasa. Qala wa yaqulu Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ta'limil Muta'allim, dan berkata al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim, al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji al-Hanafi, ya, beliau wafat tahun 591 Hijriah. Kitab beliau yang masyhur ya ini, yang dinukilkan oleh beliau, Ta'limul Muta'allim. Ya, kalau orang punya riset tentang adab menuntut ilmu, nah, sering yang jadi salah satu rujukan adalah kitab Ta'limul Muta'allim karya al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau seorang ulama bermadzhab Hanafi, ya, wafat tahun 591 Hijriah. Qala wa kullu man akhta'a at-tariqa dhal wa la yanalul maqsuda qalla aw jal. Maka setiap orang yang salah jalan, dia akan tersesat dan tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, sedikit ataupun banyak. Nah, jadi beliau tegas, kalau Anda salah metode dalam belajar, ya,
ya Anda akan tersesat dan tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabihil fawaid. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Al-Fawaid, al-jahlu bit-tariq, al-jahlu bit-tariq wa afatiha wal maqsudi yujibu ta'ab al-katsir ma'al faidatil qalilah. Ketidaktahuan terhadap jalan yang harus ditempuh. Demikian juga ketidaktahuan terhadap gangguan-gangguan yang akan dihadapi dalam perjalanan tersebut, dan ketidaktahuan terhadap maksud dari perjalanan tadi, ini akan menghasilkan kelelahan yang luar biasa, ya, dengan faedah yang sangat sedikit. Ya, tapi faedahnya sedikit. Capeknya luar biasa, tapi faedahnya sangat sedikit. Ya, jadi seorang ketika dia ingin menempuh suatu perjalanan, pertama dia harus tahu yang mana sih yang dia tuju, apa sih yang Anda inginkan, ya, mana tujuan Anda. Oh, saya mau ke Jakarta. Baik, tujuannya kota Jakarta. Kemudian al-jahlu bit-thariq, jalannya mana? Ya, jalannya mana? Sehingga dia tahu jalannya menuju kota Jakarta. Dia harus tahu jalan menuju kota Jakarta. Wa afatiha, demikian juga gangguan-gangguan apa? Idealnya dia tahu gangguan atau hadangan apa yang akan dia dapati dalam perjalanan, sehingga mungkin dia bisa mengatur waktunya. Misalnya dia akan melalui suatu tempat yang banyak tindak kejahatannya. Misalnya ya, ini kita umpamakan seorang menempuh perjalanan, dia akan menempuh satu tempat yang dikenal banyak tindakan kejahatan di sana. Maka solusinya apa? Jangan melakukan perjalanan malam, perjalanan siang saja. Ya enggak? Ketidaktahuan orang terhadap tujuannya, ketidaktahuan seseorang terhadap jalan yang dia tempuh, ketidaktahuan seseorang terhadap gangguan yang akan dia hadapi dalam perjalanan tersebut, ya, yujibu ta'ab, akan mengakibatkan dia mengalami kelelahan yang luar biasa. Salah jalan, coba antum bayangkan, ya, zaman belum ada Google Maps. Ya, kalau misalnya kita dulu bertanya, cari salah jalan, sudah kebablasan, harus muter lagi, kemudian nggak ada putaran. Misalnya ini ya, lokasi yang kita tuju sudah lewat. Wah, ketika dilihat, waduh, ternyata udah lewat. Waktu itu kita di jalan satu arah, nyari putaran, semuanya diblokir. Ya, terpaksa belok sini, tiba-tiba kemudian ada orang lagi hajatan, harus balik lagi. Ya, capek. Tapi kalau kita sudah tahu jalannya mana, ya, petanya mana, ada acara apa, ada halangan apa, akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Akan lebih mudah bagi kita untuk sampai ke tujuan. Maka luar biasa, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini membuat satu perumpamaan yang sangat perlu kita perhatikan. Ketidaktahuan seseorang kepada tujuan yang dia kepada apa yang dia tuju, kemudian jalan yang menyampaikannya, dan juga ketidaktahuan dia terhadap gangguan yang akan dihadapi, ini hanya akan menyebabkan kelelahan yang luar biasa. Ma'al faidatil qalilah. Tapi faedahnya sedikit. Ya, udah capek, nggak dapat faedah. Ya, ibarat orang ada undangan walimah, ya, ada undangan walimah, kemudian dia salah jalan, ya, salah jalan, udah capek-capek, ya, salah jalan, ketika sampai ke sana walimahnya sudah bubar, ya, makanannya sudah habis, tinggal sisa-sisa. Jadi ya udah tinggal makan makanan sisa-sisa tadi yang harusnya dia bisa makan dengan enak di acara walimah tadi, dan sudah dapatnya sisa-sisanya, ya, es krimnya sudah habis, baksonya sudah habis, ya. Ya, jadi seperti itu orang dalam menuntut ilmu. Jadi kita harus tahu jalan yang akan menyampaikan kita kepada ilmu. Kemudian apa jalannya? Ini yang paling penting, ya. Ini yang paling penting. Ya, setelah kita mengetahui bahwa dalam menuntut ilmu ini ada jalan yang baik atau jalan yang efektif bagi kita untuk mendapatkan ilmu, maka di sana ada jalannya. Ya, apa jalannya? Ini diringkaskan oleh beliau di sini. Waqad dzakara hadza tariq bilafdin jami'in mani'in Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, sahibu Tajil Arus. Maka jalan ini telah disebutkan, ya, dengan sebuah ungkapan yang ringkas tapi padat oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Murtada bin Muhammad Al-Zabidi, penulis kitab Tajul Arus.
Jadi Muhammad Murtadha, ya, beliau adalah penulis kitab Tajul Arus. Tajul Arus ini merupakan syarah dari Al-Qamus, Qamus Muhit, karya Al-Fairuz Abadi. Al-Fairuz Abadi itu punya kitab Qamus Muhit, kemudian disyarah oleh Muhammad Murtadha. Ya, dan beliau ini masih dekat masanya dengan kita, ya, semasa dengan Syekh Muhammad bin Wahab, ya, wafat sekitar tahun 1200-an, ya, Muhammad Murtadha. Dan kalau saya tidak salah beliau ini orang India, ya, orang India atau berasal dari India, ya. Beliau mensyarah kitab Tajul Arus, ya, mensyarah kitab Al-Qamus, ini Qamus Muhit karya Al-Fairuz Abadi, ya, diberi nama Tajul Arus. Beliau menyebutkan fi manzumatihi, ya, fi manzumatin lahu tusamma alfiyatus sanad atau alfiyatus sanad. Beliau menyebutkan dalam manzumah beliau yang diberi judul Alfiyatus Sanad. Yaqulu fiha, beliau menyebutkan di dalamnya. Nah, ini pentingnya kita, ya, belajar adab menuntut ilmu. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sudah diberikan rambu-rambu. Anda kalau ingin berhasil, ini jalannya. Dan ketika kita belajar adab ini dari seorang ulama yang mumpuni, kita akan dapatkan mutiara-mutiara yang sangat berharga. Ya, berbeda kalau misalnya minta nasihatnya atau minta adabnya itu dari seorang pelajar pemula. Ya, kalau kita ngambil dari ulama yang sudah lama makan asam garam dunia menuntut ilmu, maka kita akan dapati ringkasan-ringkasan, mutiara-mutiara yang tinggal kita ambil dari mereka. Baik, ini faedah beliau temukan dalam Manzumah Alfiyatus Sanad karya Muhammad Murtadha. Ya. Qala fama hawa al-ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhud min kulli fannin ahsanah bihifdhi matnin jami'in lirajhi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Baik. Ya, 1000 tahun kata beliau tidaklah cukup bagi seseorang untuk meraih ilmu. Fakhud min kulli fannin ahsanah. Maka ambillah, ya, matan yang terbaik dari setiap bidang ilmu. Maka ambillah matan yang terbaik dari setiap bidang ilmu. Bihifdhi matnin jami'in lirajhi. Dengan menghafal matan yang mengumpulkan pendapat yang terkuat. Ya. Ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Engkau mempelajari matan tersebut di hadapan seorang guru yang mufid nasih, yang memberikan faedah dan nasih, yang tulus atau yang bijak dalam mengajarkan ilmu. Ya. Jadi kata beliau, ilmu ini banyak. Ya, kamu tidak akan bisa, walaupun 1000 tahun yang kau ambil untuk mendapatkan ilmu, kamu nggak akan bisa untuk meraih semua ilmu. Ya, saking luasnya ilmu. 1000 tahun tidak akan cukup untuk mendapatkan ilmu. Maka apa strategi kita? Ya, strategi yang paling efektif untuk mendapatkan ilmu, khud min kulli fanin ahsanah bihiftimatin jami'in lirajhi. Maka ambil pada setiap bidang, ya, sebuah matan yang kuat, artinya yang diakui oleh para ulama. Jadi maksud rajih di sini adalah yang diakui oleh para ulama bahwa ini adalah matan yang bagus. Ya, misalnya dalam permasalahan nahwu, matan yang paling bagus kata para ulama Alfiyah Ibnu Malik. Ya, Alfiyah Ibnu Malik. Maka kita belajar Alfiyah Ibnu Malik. Atau ya, dalam ilmu yang lainnya, ya, contohnya dalam mustalahul hadis, ya, Alfiyah Al-Iraqi misalnya. Maka ambil satu, ya, kemudian mutkinkan, hafalkan dan pelajari di hadapan seorang guru yang benar-benar menguasai, ya, matan tersebut. Maka inilah metode yang efektif sekali dalam mempelajari ilmu. Inilah metode yang efektif dalam mempelajari ilmu. Ya. Qala hafizahullahu ta'ala, fatariqul ilmi wa jaddatahu mabniyatun ala amrayn. Maka jalan untuk mendapatkan ilmu, ya, jalan yang benar untuk mendapatkan ilmu
ini dibangun di atas dua perkara. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilm. Maka barang siapa yang menempuh dua jalan ini, dia telah mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusul ilaih. Karena dengan menempuh jalan ini, dia telah berusaha untuk mendapatkan ilmu ya dengan menempuh jalan yang benar. Ya. Jadi kalau seseorang itu dikatakan dia mengagungkan sesuatu, dia akan menuju sesuatu tersebut dengan jalan yang benar, bukan jalan yang semrawut, tidak. Tapi dia tempuh jalan yang paling cepat, tempuh jalan yang paling baik. Apa dua perkara tadi? Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Murtada. Kata beliau, fa'amma al-amrul awal fahifdhu matnin jami'in lirajihi. Maka perkara yang pertama adalah ya menghafalkan matan yang mengumpulkan ya pendapat-pendapat yang kuat. Dijelaskan oleh beliau bahwa maksud dari matan yang kuat ini artinya yang diakui oleh para ulama, direkomendasikan oleh para ulama. Ya. Jadi ada sebagian matan yang dia bagus, ya, dia mengumpulkan ilmu, tapi banyak pendapat-pendapat yang lemah di dalamnya. Maka ini kurang ideal. Kenapa? Karena kita mau tidak mau harus menghafal yang lemah-lemah ini. Tapi kalau kita menghafal suatu matan yang memang sudah diakui oleh para ulama, ucapan penulis dalam matan tersebut ucapan yang kokoh, ucapan yang benar, ya, maka tentu ini lebih ideal untuk kita hafalkan dan kita pelajari. Fala budda min hifdzin. Maka seseorang itu haruslah menghafal. Nah, ini yang berat bagi sebagian penuntut ilmu. Ya. Ilmu itu dengan menghafal. Ilmu itu dengan menghafal. Fala budda min hifdzin. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdin fa innahu yatlubu muhal. Maka barang siapa yang mengira dia akan mendapatkan ilmu tanpa menghafal, maka sesungguhnya dia telah mencari sesuatu yang mustahil. Ya, dia telah mencari sesuatu yang mustahil. Gak mungkin Anda mendapatkan ilmu tanpa menghafal. Ya. Ilmu agama itu harus dengan menghafal. Imma itu menghafal Al-Quran, imma itu menghafal As-Sunnah, atau menghafal matan-matan ilmiah. Wal mahfudhu al-mu'awwal alaihi huwal matnul jami' lirajihi ay al-mu'tamadu inda ahlil fan. Maka hendaknya yang dihafalkan, ya, yang kita mu'awwal alaih, yang kita fokus untuk menghafalkannya itu adalah matan yang mengumpulkan pendapat yang kuat. Apa maksudnya al-jami' ar-rajihi di sini? Al-mu'tamadu inda ahli fan. Yaitu yang dipakai, ya, yang para ulama itu menjadikannya sebagai sandaran. Ulama di bidang itu, ya, misalnya ulama ahli nahwu, ya, apa yang dijadikan sandaran oleh mereka, ya, ketika mereka menjelaskan ilmu nahwu, ketika mereka menjelaskan menjadikan sebuah syahid, ya, sebuah syahid ketika mereka menjelaskan sesuatu, mereka menukilkan dari kitab itu. Artinya kitab itu adalah kitab yang muktamad di sisi mereka, kitab yang dijadikan referensi oleh mereka, kitab yang direkomendasikan oleh mereka, ya. Maka inilah yang kita hafalkan, kitab yang benar-benar direkomendasikan oleh para ulama. Qala fala yantafi'u talibun yahfadul maghmur fi fannin wa yatrukul masyhur wa yatruku masyhurah. Maka tidak bermanfaat seorang penuntut ilmu dia menghafal sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak dikenal dalam suatu bidang, lalu dia meninggalkan, ya, sesuatu yang masyhur, sesuatu yang dikenal oleh semua ulama, ya, kitab yang benar-benar direkomendasikan oleh para ulama. Jadi satu kekeliruan menghafalkan sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh para ulama. Makanya antum penting kalau belajar talibul ilm, ya, kalau belajar adab talibul ilm, lihat silsilah atau kitab-kitab yang hendaknya dipelajari dan dihafalkan. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali bagi seseorang. Ya, agar dia tahu mana sih kitab yang direkomendasikan. Qala kaman yahfad alfiyah al-athari fi
fin nahwi wa yatruk alfiyah, ya, alfiyata Ibni Malik. Seperti ada orang, dia ingin belajar ilmu nahwu, kemudian yang dihafalkan sebuah kitab, ya, atau alfiyah al-Athari, karya Zainuddin Sya'ban bin Muhammad al-Qurashi al-Athari, wafat tahun 868 Hijriyah. Ini kitab dalam ilmu nahwu. Namun di sana ada kitab yang lebih masyhur daripada alfiyah al-Athari, yang lebih dijadikan rujukan oleh para ulama. Ya, sehingga kitab Alfiyah al-Athari ini jangan kemudian Anda jadikan sebagai patokan, kemudian Anda hafalkan dan Anda pelajari, karena di sana ada matan yang lebih ideal, ya, dalam ilmu nahwu, ya, dalam ilmu lughah. Ya, kitab apa itu? Alfiyah Ibni Malik. Alfiyah Ibni Malik. Maka ketika seseorang ingin belajar, ketika dia dihadapkan pada dua kitab ini, dia ambil yang lebih ideal, yakni Alfiyah Ibnu Malik. Ya, dia ambil kitab Alfiyah Ibni Malik. Tapi siapa di antara kita yang bakal mengajar, ya? Sedikit sekali, ya, kecuali kalau di pondok pesantren banyak yang belajar Alfiyah Ibnu Malik. Dan itu pun kebanyakan tidak selesai. Karena banyak sekali bait syairnya. Ya. Kalau untuk pemula yang direkomendasikan oleh para ulama, ya, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah kitab Al-Ajurumiyah. Matan Al-Ajurumiyah. Jadi kalau antum belum bisa belajar Alfiyah Ibnu Malik, setidaknya belajar Matan Al-Ajurumiyah. Ini juga suatu hal yang muktamad, ya, yang direkomendasikan oleh para ulama, terutama bagi para mubtadiin. Ya, terutama bagi para mubtadiin. Direkomendasikan bagi mereka untuk belajar Matan Al-Ajurumiyah. Ya. Ini perkara yang pertama. Ini apa? Hifdzu matnin jami'in dirajih. Ya, menghafalkan matan yang mengumpulkan pendapat-pendapat yang kuat, ya, yang direkomendasikan oleh para ulama. Wa amma al-amru tsani, ya, fa akhdhuhu ala mufidin nasih. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Murtada, adapun perkara yang kedua, ambillah ilmu tersebut, ya, atau pelajarilah matan tersebut, ya, dari seorang yang mufid dan nasih. Nanti beliau akan jelaskan apa makna mufid. Mufid ini artinya orang yang benar-benar menguasai, bahasa kitanya apa? Memiliki kompetensi untuk mengajarkan matan tersebut. Ya. Adapun nasih ini yang dia bijak. Ya, bijak memilihkan jalan yang terbaik bagi muridnya. Ya. Kemudian kata beliau di sini, ya, fa tafza'u ila syaikhin, ya, tatafahhamu anhu ma'ani. Maka hendaknya engkau, ya, pergi ke seorang syekh, ya, belajar kepada seorang syekh, kemudian mempelajari matan tersebut, mempelajari makna-makna dalam matan tersebut, ya, yattasifu bihadaini wasfain, di mana syekh itu memiliki dua karakter atau dua sifat. Segera cari, ya, pelajari matan tersebut kepada seorang guru yang terpenuhi padanya dua sifat. Ya. Awaluha al-ifadah. Yang pertama, sifat yang pertama adalah sifat ifadah, memberikan faedah. Apa yang dimaksud dengan al-ifadah di sini? Barakallahu fikum. Ya, wahya al-ahliyatu fil ilm, keahlian dalam ilmu, kompetensi dalam ilmu. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilm wa talaqqihi hatta adrak. Maka hendaknya guru tempat kita belajar itu dikenal bahwa dia pernah menuntut ilmu, ya, dan mempelajari ilmu tersebut sampai dia kuasai. Jadi jangan sembarangan memilih guru. Ya, kalau ingin mempelajari, mendapatkan sesuatu, teliti guru ini pernah nggak belajar, pernah nggak mempelajari ini, sama siapa dia belajarnya, seberapa besar penguasaannya terhadap ilmu tersebut. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi. Maka sang guru ini memiliki apa? Malakah qawiyah. Dia memiliki penguasaan yang kuat terhadap matan yang akan diajarkan. Ya, Masya Allah, ya. Jadi memilih guru pun harus lihat-lihat dia menguasai atau tidak. Kalau dia tidak menguasai, maka, ya, kalau ada guru yang lain, saya bilang, ya, saya katakan ini kondisi ideal. Ini kondisi ideal. Kalau memang kita tinggal di suatu tempat di mana banyak ahlul ilm, apalagi orang-orang yang mutakhassis, ya, dalam suatu bidang ilmu,
maka Masya Allah ini nikmat yang luar biasa. Silakan Anda duduk di hadapannya. Tapi kalau nggak ada, apakah kemudian kita biarkan saja nunggu ada orang yang mutakhasis? Ya, misalnya ada orang yang nggak mau belajar, kenapa? Nggak ada, Ustadz itu cuma pernah belajar ini saja, nggak mendalam pemahamannya tentang ilmu nahwu. Ustadz Fulan ini nggak mendalam pemahamannya tentang ilmu hadis. Ya, padahal dia mampu, gurunya ini mampu sebenarnya mengajarkan hal-hal yang ringan dari satu cabang ilmu, tapi dia nggak mau. Kenapa? Alasannya dia nggak menguasai secara mendalam. Sampai kapanpun nanti nggak bakalan dapat ilmu. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini kondisi ideal. Kalau memang ada ulama yang mutakhasis terhadap satu bidang, yang mendalam pemahamannya, itulah yang akan menjadi pilihan kita dalam belajar. Tapi kalau enggak, ya maka jangan tinggalkan semuanya. Ya, paling tidak kita pernah memahami, ya, suatu bidang, ya, walaupun hanya di tepi-tepinya. Ini lebih bermanfaat daripada kita tidak mencicipi sama sekali. Ya. Dan banyak orang yang tidak pernah mencicipi ilmu sama sekali, tapi kalau berbicara tentang ilmu gayanya luar biasa. Ini kita ketawa aja lihatnya. Jangan seperti itu ya, ikhwan, para penuntut ilmu, ya, para santri, jangan seperti itu. Ya, kita belajar, tahu kapasitas diri kita. Ya, orang-orang itu bisa bicara, komentar, ya, karena nggak punya ilmu, Seperti satu hari ini saya lihat ada orang yang berbicara, ya, kenapa kitab Ar-Risalah karya karya Imam Syafi'i nggak pernah diajarkan, kata dia. Padahal harusnya ini yang diajarkan biar orang tahu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, akhi, ente siapa yang bisa memahami kitab karya Imam Syafi'i? Ya, ini karena memang nggak pernah belajar, ya, nggak pernah dia mencicipi, ya, majelis ilmu yang sesungguhnya. Baik. Jadi ini ya, yang pertama, ya, dia harus bisa memberikan faedah. Kata beliau, al-aslu fi hada ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi qala haddatsana Zuhair bin Harb wa Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir anil A'mash an Abdullah ibn Abdullah an Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasma'un wa yusma' minkum wa yusma' mimman yusma' minkum wa isnaduhu qawi. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, beliau bawakan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tasma'un, kalian mendengar dariku, wa yusma' minkum, suatu ketika kalian akan didengar, akan diambil apa yang kalian dengar, wa yusma' mimman yusma' minkum, kemudian orang yang mengambil dari kalian akan diambil juga ilmunya, wa isnaduhu qawi, dan sanad hadis ini kuat. Jadi kata Nabi kepada para sahabat, sekarang kalian mengambil dariku. Suatu ketika orang akan mengambil dari kalian. Lalu orang yang mengambil dari kalian akan didengarkan oleh orang yang selanjutnya. Wal ibratu bi umumil khitab la bi khususil mukhatab. Ya. Maka pelajaran yang diambil di sini bahwa inti dari apa yang disampaikan di sini adalah keumuman pembicaraan, bukan kekhususan orang yang diajak berbicara. Apa sih maksudnya? Maksudnya bahwa, ya, apapun yang diajarkan, perhatikan siapa yang mengajarkannya. Para sahabat, siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Generasi setelah para sahabat, dari mana mereka mengambil ilmu? Dari para sahabat. Ya, jadi ilmu itu diwariskan, ya, oleh orang-orang yang menguasai ilmu tadi. Fala yazalu min ma'alimil ilm fi hadhil ummah an ya'khudhahu al-khalifu anis salaf. Maka terus-menerus, ya, di antara bentuk pengajaran ilmu adalah generasi yang selanjutnya mengambil dari generasi sebelumnya. Ya. Jadi mengambil dari orang yang menguasai maksudnya. Ya, seseorang itu mengambil ilmu dari orang yang menguasai. Ini sifat yang pertama yang harus ada pada guru. Dia menguasai ilmu tersebut. Wa amma al-wasfu tsani fa huwa an-nasihah. Yang kedua, karakter yang kedua adalah nasihah. Nasihah ini secara bahasa artinya ketulusan, kebijaksanaan. Wa tajma'u ma'nayaini itsnain. Ya, au wa tujmi'u ma'nayain itsnain. Maka sifat an-nasihah ini mengumpulkan dua makna. Jadi apa yang dimaksud dengan nasihah? Ada dua maksudnya. Qala ahaduhuma salahiyatu syekh lil iqtida' bihi. Kebagusan seorang syekh untuk diteladani. Ya. Jadi selain dia memilih matan tadi, ya, dia mengambil dari seorang guru yang kompeten, lalu guru yang berkompeten ini juga harus memiliki akhlak yang baik.
sehingga dia cocok untuk jadikan teladan. Wal ihtida bihadyihi ya wa dallihi wa samtih. Kemudian syekh ini bisa diambil sebagai petunjuk ya dari apa? Dari perilaku dan ya dari perilakunya ya, dallihi wa samtih, dari perilakunya. Ya, jadi ambil matan kemudian belajar dari guru yang menguasai, kemudian dia memiliki akhlak yang baik. Wal akharu, kemudian yang kedua, maksud dari guru yang bijak tadi, ma'rifatuhu bi tara'iq at-ta'lim. Dia mengetahui metode pengajaran yang benar. Ya, bihaitsu yuhsinu ta'limul muta'allim. Jadi dia bisa mengajarkan muridnya itu dengan metode yang terbaik, dengan metode yang baik. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurru. Dia mengetahui apa yang bermanfaat bagi muridnya tersebut dan apa yang akan membahayakannya. Ya. Wafaqat tarbiyatul ilmiyah allati dzakaraha asy-Syatibi fil muwafaqat. Yang sesuai dengan metode tarbiyah ilmiah yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat. Ya, dijelaskan oleh Syekh bahwa yang dimaksudkan dengan cara yang terbaik ini adalah mengajarkan yang paling bermanfaat. Misalnya nggak ada manfaatnya, misalnya antum mengajarkan seorang murid ya yang dia nggak paham tauhid, nggak paham syirik, tapi antum ajar ilmu-ilmu yang tinggi, ya ajari dia balaghah, ajari dia mustalah hadis, dalam keadaan dia belum tahu tentang permasalahan akidah yang paling dasar, ya maka bukan suatu sikap yang bijak. Kita ajarkan ilmu yang tinggi-tinggi selama ilmu yang dasar belum diajarkan kepada murid tersebut. Maka intinya kalau kita kumpulkan semua, metode yang paling efektif dalam menuntut ilmu adalah Anda mempelajari suatu matan yang mutamat di kalangan para ulama di hadapan seorang guru yang akhlaknya baik dan menguasai ilmu dan metode pengajaran. Jadi kesimpulan dari ini semua, metode yang paling efektif dalam menguasai suatu ilmu adalah mempelajari satu kitab yang muktamad di kalangan para ulama di hadapan seorang guru yang bagus akhlaknya, menguasai ilmu dan tahu cara mengajarkan ilmu tersebut dengan cara yang terbaik. Ya, kita ulangi sekali lagi karena ini penting. Ya, metode untuk mempelajari ilmu yang efektif kata beliau, Anda mengambil suatu matan yang muktamad di kalangan para ulama, lalu mempelajarinya di hadapan seorang guru yang bagus akhlaknya, menguasai apa yang diajarkan dan mengetahui metode terbaik dalam mengajarkan ilmu. Inilah metode terbaik menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, di mana beliau menukilkan dari ucapannya Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi rahimahullahu taala. Masya Allah ya, faedah yang sangat luar biasa disampaikan oleh beliau, menunjukkan matangnya beliau dalam menuntut ilmu. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya, karena memang pembahasannya serba nanggung. Ya, insyaallah bermanfaat bagi kita. Ingat, ya, menuntut ilmu harus bersabar. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Al-Maqidus Sadis, ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul aham fal muhim. Memperhatikan cabang ilmu yang akan diambil ya dengan memprioritaskan yang paling penting, kemudian perkara penting selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.